wabarakatuh. Sampurasun, sobat-sobat Nusantara. Hari ini nih tepat di Roti Gempol. Di sini juga penjualannya, pabriknya juga ya Pak ya? Iya, dengan pabriknya. Ada pabriknya di sini. Nah, dan ini juga dari pimpinannya langsung generasi kedua ya Pak ya? Generasi kedua. Oke, generasi kedua. Nah, kita ingin tahu nih dari kawan-kawan Sobat Nusantara, karena ini kita masih daring, tapi kita mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi terutama yang bergerak di UMKM atau yang lebih tinggi di atas itu. Nah, sebelumnya saya dosen modul Nusantara bersama LO saya, Kang Sony, mengucapkan satu terima kasih Pak Turnuhun atas waktunya. Kita di sini di kegiatan di modul Nusantara, yaitu juga ingin tahu terkait dengan usaha atau UMKM atau sejenisnya, gitu ya Pak ya. Kita langsung saja ya bertanya nama beliau siapa, hubungannya seperti apa, sebelumnya perjuangan mungkin dari orang tua. Silakan Pak, waktu tempatnya. Roti Gempol ini diawali sebenarnya dari 1958 itu dari nenek saya. Nah, jadi tapi tidak di Bandung. Dulu masih di Salatiga. Salatiga. Kemudian kami memutuskan untuk mengambil studi di Bandung. Kemudian berkenalan dengan almarhum pabrik. Ketika setelah menikah mereka berpikiran saatnya membuka sebuah usaha untuk mengerjakan hidup. Salah satunya dari situ ya? Salah satunya dari situ. Jadi mereka memutuskan untuk membuka toko roti dengan resep yang ditulis lagi oleh almarhum papi. Jadi resepnya dikembangkan lagi supaya bisa sesuai dengan selera mami sama papi saya. Gitu. Papi juga basicnya guru fisika. Jadi biasa riset. Biasa ya Pak ya? Ya gitu. Kemudian awalnya usahanya dengan usaha rumahan. Jadi hanya menerima orderan dari orang kita sampai sekitar kemudian keluar baru menggunakan nama itu emang di jalan Roti Gempolnya atau gimana pada waktu itu penamaannya Pak? Penamaannya memang karena ada di jalan Gempol. Oh emang di jalan Gempol ini ya? Nah, berarti kan mulai dari nenek ya? Iya. Kemudian dari usahanya dikembangkan hingga sampai saat ini gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, itu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya, yang mungkin Bapak juga mengalaminya pada waktu itu perjuangannya gimana tuh Pak? Ya, ibarat kita usaha pasti ada naik turun lah, gitu ya kan? Ya, kalau dulu belum seramai sekarang ya. Kalau baru ada titik balik itu setelah berjalan 10 tahun. Hitungannya cukup lama, karena kan pelanggan yang datang nggak bisa promosi secepat sekarang. Kalau dulu masih mengandalkan mulut ke mulut, kabar dari orang, penilaian dari orang, nggak semudah sekarang. Jadi untuk sampai di titik bisa dikenali oleh banyak orang memang agak lama. Jadi kurang lebih tadi berapa tahun? 10 tahun lebih ya. Nah mungkin ini juga kita pengen tahu nih, pandemi ini emang semuanya kena, gitu ya Pak? Betul. Nah, pada waktu pandemi ini, pada waktu itu benar-benar kita nggak bisa keluar, itu gimana kondisinya itu Pak? Pada waktu itu usahanya itu terutama? Sangat terpukul ya dari segi keuangan, karena masyarakat yang di sini belum terbiasa untuk, tidak semuanya terbiasa untuk belanja online. Belum terbentuk gitu. Jadi harus saya hanya bisa mengandalkan pelanggan-pelanggan saya yang lama. Jadi opsi untuk orang belanja online-nya belum terlalu banyak. Dan yang terpukul tidak hanya yang jualan, masyarakat luas juga. Jadi daya beli pun menurun. Jadi memang ketika pandemi benar-benar
habiskan tabungan karena biar kami nggak memutuskan sepihak untuk memecat karyawan. Nah itu tuh kalau dibahas tadi kan negosiasinya apa ya? Bagaimana? Apakah ya istilah orang luar biasanya PKK namanya atau dirumahkan lah atau sebagainya itu kalau di sini gimana tuh Pak? Enggak. Tetap bertahan dengan mereka. Ya. Jadi dengan kondisi juga ya Pak ya. Dengan kondisi. Nah itu sebab Nusantara ternyata perjuangannya lumayan juga ya. Kalau boleh tahu yang membedakan di Bandung juga ada roti yang lain yang saya lihat tuh. Ini yang membedakan ciri khasnya roti gempol ini apa tuh? Rasanya mungkin berbeda. Kalau di Bandung itu sebenarnya ada dua jenis macam roti. Roti yang mengikuti gaya Eropa dan satu Oriental. Nah, masa di Bandung itu kebagi dua. Jadi penggemar roti yang gaya Eropa atau yang gaya Oriental. Kalau di sini itu bisa gaya Oriental. Oriental ya. Jadi kalau roti saya dipotong, lihat tengahnya itu padat. Itu Oriental. Ya. Kalau yang gaya Eropa biasanya cukup 2G. rasanya lebih ringan. Jadi kurang lebih padat gitu ya kalau Ya. Oriental tuh ya. Nanti kalau dilihat apakah sama kalau sekarang ada roti gandum itu ya atau yang putih atau apa? Iya, lebih. Apakah itu yang maksud Oriental? Bukan. Dari segi teksturnya dan cara kalau sudah jadi sebenarnya terasa dari tekstur. Kalau Oriental memang terasa lebih berat, mengenyangkan. Nah, kalau yang gaya Eropa ringan. Kalau saat ini yang penjualannya ada yang lumayan pasti ya. Usahanya Pak ya, itu bagaimana tuh Pak marketingnya? Untuk market Iya. masih mengandalkan mau nggak mau ya harus menyesuaikan, jadi pakai Google, update akun Google juga, muncul di Google Maps dengan foto menu. Media sosial juga Media sosial ada, cuman nggak ke handle, belum ke handle. karena yang datang ke sini juga banyak yang datang ke sini ya Pak ya? Iya, sudah mulai ya. Nah, itu sobat-sobat Nusantara, kalau boleh tahu nih Pak, ada ini usaha yang diwariskan dari orang tua. Walaupun sudah kawan-kawan kita juga mewarisi dari orang tua, itu gimana tuh biar berkomit gitu ya? Kadang kan setiap anak mungkin ya punya style sendiri-sendiri gitu ya. Itu gimana tuh? kalau dari style menjalankan bisnis, setiap orang pasti berbeda. Cuman ketika saya berada di sini, yang jadi pegangan saya adalah rasa bisa mempertahankan rasa yang konsisten seperti ketika almarhum bapak saya buat. Dan saya sangat usahakan itu. Jadi harus benar-benar memperhatikan dari segi perilaku, cara perbuatan. Jadi harus benar disiplin gitu. Kalau untuk cara mengembangkan bisnis, setiap orang Kalau di sini yang dijual apa aja Pak? Yang tadi saya bilang roti putih, roti gandum, dan ada varian roti manis. Kemudian turunannya dari roti tawar ada roti bakar. Oh ya, tadi saya ada roti bakar juga Iya, ya. betul. Itu sobat Nusantara. Nah, kalau boleh tahu ini kan pelanggan juga pasti menikmati dan kemungkinan akan datang kembali. Nah itu resepnya biar pelanggan itu tetap apa ya datang ke sini tuh ada itu aja nggak Pak? Kalau saya lebih itu tadi saya tetap berpegang dengan konsistensi di rasa, tidak membuat terlalu banyak inovasi atau variasi, karena kalau buat saya pribadi terlalu banyak pemberitaan pilihan ke pelanggan malah menyebabkan mereka. Saya lebih baik dengan variasi yang sedikit tapi saya konsisten. Kalau mereka suka pasti mereka Konsisten ya Pak ya? Iya. Itu konsisten dari produk-produk yang ada. Bisnis pasti punya strategi sendiri Iya, ya. Mas. Nah ini
Ini kan dari kita lihat Berapa? ada apa namanya? Pabriknya ya? Ya. Pabriknya dulu kan? Ada pabrik dulu atau ngambil dari dari dulu malah kita membuat sendiri. Ini 2000 lagi nanti. Kapasitasnya lebih kecil. Jadi toko dengan tempat memanggangnya jadi satu ruangan. itu jelas berbeda kan ya Pak ya? Kalau kita punya alat-alat terutama untuk pabriknya ya Pak ya untuk mengolah gitu ya, mengolah bambu ini. Itu jelas berbeda kan ya Pak ya? Iya. Nanti kita dengan mendaur mungkin ya, seperti dari luar, produk baru itu tuh. Itu juga bisa. Itu juga bisa sebenarnya. Karena banyak dari pelanggan saya yang Cium itu keceritaan. ini kemudian Mereka mau buat produk yang baru lagi. mereka membuat produk yang baru lagi. Itu nggak Saya masalah. tidak masalah. Produk yang dibeli dari saya jadi mereka bisa menggunakannya Harga 18, harga 14. Bahan bakunya dari sini. 14 mah beda rotinya. Ini nggak pakai susu. Tawalnya ya. Kalau yang susu ini, kalau yang 14 nggak pakai mengolah susu. sendiri. Mengolah sendiri. Jadi produk Inovasi. baru. Yang itu berarti Kalau kita berarti kan ada C2C gitu ya. Ya. B2C ya. potong Ada yang 12. tapi sudah ada juga B2B juga ya. Iya. B2C yang gitu ya. Iya. Itu Mbak Nusantara ya. Salah satunya ke customer penjualannya gitu ya langsung juga gorengan juga ya Pak ya. Iya. Dengan roti ya jenis ya Pak ya. Kebanyakan ini emang di roti kembali, diolah kembali atau emang di restoran, biasanya kan ada ya. Iya. Kurang videonya. Emang gitu ya. Iya. Karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi nanti Evol ini. Jadi seperti antara mungkin ada yang mau diberikan apa ya, sedikit trik atau apa ya, motivasi Ya, Nusantara karena ini kita coba Nusantara ini Ya, yang ya pertama Kalimantan Pak. Solusi NTT untuk memulai usaha pun itu harus gimana tuh ada ini yang apa kita bahasanya ini bisnisnya itu gimana? Harus memiliki kesabaran. Karena ketika untuk memulai bisnis baik kita sudah punya modal besar kita harus punya kesabaran menunggu kita sendiri. Jadi jangan mudah menyerah. Konsistensi kita di kita memiliki membantu kita Itu Pak Nusantara itu kesabaran ya kebenaran nggak boleh menyerah ya Pak. Terutama pandemi kemarin ya. Ini awal kita lepas dalam bertahap dari pandemi mulai ini itu cukup dirasa atau gimana Pak? sangat menghantam sekali gitu. Cuman dengan kesabaran dan yang melihat celah di mana kita mulai bisa Ada celah juga ya Pak? ada. Jadi misalnya kebetulan roti gembong ini terletak di zona 1. Gimana? Zona 1. Oh zona 1. Ya, Oh dekat dengan kantor pemerintah. iya Jadi betul. aturan untuk Ketat gitu ya. beredarnya orang di luar lebih ketat. Jadi mau nggak mau harus Itu celahnya itu di apa tuh Pak tulisan? Celah. celahnya akhirnya karena memang ketika tempat rumah makan, restoran ataupun kan tidak boleh buka. Ya, akhirnya ya sudah menyesuaikan dengan bisa takeaway. Telepon dulu jam berapa, nanti bisa dari depan contactless. Jadi mereka bisa ambil, saya bisa masukkan tangan lagi. Sudah ada pelanggannya itu ya Pak ya? Iya. Itu kalau kita searching di Google itu ada ini nggak Pak?
ada juga kan? Ada. Di Google Map kan sudah ada ya Pak? Iya, sudah. Salah karena sekarang kan kurang lebih kita juga harus ikuti ya Pak ya? Perkembangan yang ada. Itu Batu Santara ternyata salah satunya kesadaran yang emang sulit ya terutama pas pandemi ini ya Pak. Iya. Sekarang kan sudah dibuka ya Pak. Ibaratnya level-levelnya penjualan ini kembali ke semula atau memang Bertahap. Karena kan dampak dari pandemi tidak semua orang bisa kembali ke perekonomian mereka yang dulu. Banyak yang kita tentang untuk daya beli masyarakat sebenarnya masih bertahap. Ada peningkatan cuma dibilang signifikan juga enggak, tapi ada problem. kalau boleh tahu pada waktu pandemi atau sekarang ada nggak siasat dari jadi ibarat itu dari rotinya menjadi kecil biar paknya kecil misalkan ya Pak ya biar harga jualnya juga masyarakat naik atau emang rotinya ya Pak ya kita kecil gitu kan ya Pak ada yang tadi seperti itu sehingga kosnya juga minim kan ya Pak ya ada yang memang biayanya ya kita ambil bagian tapi si rotinya tetap seperti itu dari sini gimana Pak? Berkorban di biaya produksi. Jadi ya saya tidak mengubah apa-apa dari ukuran, dari rasa, tetap seperti semula, cuman kuantitasnya yang diturunkan. Jadi tidak memproduksi terlalu banyak. Menyesuaikan dengan jalan seminggu sudah bisa kira-kira sehari cuma harga jual juga tetap harga jual tetap. itu ya jadi ternyata tiap bisnis punya strategi sendiri ya Pak ya makanya yang tadi saya tanyakan ke Bapak ada yang seperti itu berbagai macam ya Pak ya ada yang kuantitasnya dikurangi menekan biaya produksi itu ya Pak ya karena dari Pak ini juga beliau sangat tadi karyawan-karyawannya Pak ya tetap supaya bisa bekerja ya Pak ya biasa itu Bapak Nusantara itu yang sulit itu yang sulit berbagi ya Pak ya berbagi itu emang maaf itu udah pasti ada kayak juga pasti berkorban ya pendapatan pasti turun lah Pak betul nggak Pak iya Pak ya cuma yang itu kan mungkin juga cuma sama-sama kali ya lewat juga kayak jualan mimpi sama juga karena bisa kerja juga sulit gitu ya pada waktu itu tuh emang gitu juga atau gimana Pak kita dilihat penghasilan karyawannya ya disesuaikan dengan pendapatan yang masuk itu juga atau gimana Pak? Penyesuaiannya memang ada penyesuaian, cuman tidak terlalu drastis. Misalnya biasa dalam mudik dan kerja mereka juga menyesuaikan karena yang biasanya 8 jam buat jadi 6 jam. Jadi tetap ada penyesuaian tetapi ada tolak ukurnya ada tolak ukurnya bagaimanapun juga mungkin tidak ada karyawan yang berkeluarga juga mereka sama-sama di siapa adanya itu ya Pak ya ini biasa ini oh ya tadi saya belum tahu nama Bapak itu siapa Putra kalau boleh tahu dari Bapak atau tadi sebut Papi Mami ini punya berapa saudara Pak? Kami bertiga. Ya, kakak saya yang pertama dia jadi dokter, sedang berada di Yogyakarta. Yang kedua jadi guru di Papua. Tapi yang jadi unik kenapa Bapak jadi salah satu yang meneruskan? Dulu Bapak sebelum juga bekerja atau gimana? Sebelumnya bekerja juga. Cuman karena tidak ada yang bisa melanjutkan, akhirnya ya sudah turun tangan. Memutuskannya maaf ya Pak ya. Apa karena terpaksa? Ini nggak ada siapa-siapa lagi ini selain saya atau selain ini atau gimana tuh pada waktu itu? Mengambil keputusan bahwa saya harus juga ikut di bisnis ini gitu. Kondisi sebenarnya yang membuat saya jadi memutuskan untuk yaudah ayo dijalanin.
Karena pasti berbeda kan ya Pak ya. Ya, Orang yang biasa kerja, maaf, mungkin akan diminta-minta ini dengan yang memimpin di usaha ini pasti Iya. berbeda ya Pak ya. pasti berbeda. Memang ada proses penyesuaiannya juga. Ada Nggak proses langsung bisa. Nah itu gimana tuh Pak? Waktu proses penyesuaian orang yang bekerja kemudian sekarang harus mengelola, itu kan hal yang mungkin sebagian orang mungkin belum terbiasa gitu ya Pak, karena Iya. misalkan oh ini kena kita di sini berarti kan kita yang ngatur gitu ya Pak ya. Itu tuh gitu. Proses belajarnya banyak sekali ya sebenarnya yang harus dipelajari dari segala proses yang ada di sini memang berbeda. Untungnya masih ada mami, jadi mami yang mendampingi, jadi mami yang mengajari bagaimana membuat ini, bagaimana membuat itu, bagaimana mengatur karyawan. Jadi masih ada yang mendampingi waktu itu. Jadi memudahkan proses saya untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi. Ya pasti karena ya namanya juga orang kita bekerja Ya. gitu ya. Orang bekerja kemudian terjun ke ke bisnis, kemudian harus mengelola sebuah unit ini pasti butuh proses gitu, betul. Tapi luar biasa Pak, sampai sekarang alhamdulillah. Kalau tadi saya pagi-pagi sini, wah udah rame. Jam berapa tadi? Lumayan pagi lah. Sini kurang lebih jam 10-an. Wah banyak ini. Saya tambah heran ini, apakah kayak gimana emang. Tapi memang di Bandung sendiri sedang tidak bisa diprediksi kapan wisatawan datang. Ini dalam waktu, kalau dulu sebelum pandemi kan pasti orang Bandung sendiri udah bisa ngira ya paling Sabtu Minggu. Ya. Ini sedang nggak bisa diprediksi sama sekali. Karena mungkin kebanyakan orang WFH, jadi jadwal liburnya kita nggak bisa nebak. Kan mereka bisa berada di Bandung, pagi bekerja, siangnya jalan. Ya. Jadi jumlah wisatawan yang datang ke Bandung lagi nggak bisa Nggak diterka-terka. bisa, betul Pak. Agak sulit juga gitu ya Iya. Pak ya, betul. Itu Sobat Nusantara, banyak hal ya ternyata A sampai Z kok ya barat kita itu belajar. Dari bekerja, terjun, ada adaptasi, hal-hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini Peti Gempol ini masih bertahan ya Pak ya. Iya. Tapi itu Alhamdulillah. maaf punten, betul 1998 pada waktu itu sampai ini berarti dari nenek berarti ya. Dari nenek. Luar biasa ini. Makanya kalau saya searching mana nih yang paling legend gitu kan di Bandung. Kalau saya kan ada lihat beberapa gitu ya. Kelihatannya ini bisa, makanya kita tertarik gitu Pak ke sini, pengen tahu perkembangannya. Kan nggak mudah ya Pak ya. Iya. Mulai dari nenek kemudian ke orang tua, Bapak, kemudian sekarang Bapak melanjuti. Itu kan tidak semua bisa meskipun diwariskan ya itu tidak langsung, tapi kan nggak semua bisa melanjutkan. Itu terutama melanjutkan yang paling susah tuh. Iya. Biasa katanya segitu. Tuh nggak Betul sekali. katanya ini kata orang yang bisnis. Karena ketika melanjutkan kadang orang lupa rasa jangan berubah. Sedapat mungkin bisa tetap sama seperti ketika didirikan pertama. Berarti Bapak juga harus mensupervisi di Iya betul. itu ya, Iya. di cookingan mulai dari adonan mungkin ya Pak ya. Iya. Adonan ini jangan sampai ya berubah lah cita rasanya gitu ya Pak. Wah. Gitu Sobat Nusantara. Jadi pimpinan nggak enak-enakan ya Pak ya. Iya. Pengen jadi bos ya, pengen angkat kaki. Tapi Bapak juga turun tangan ke dapur gitu ya Pak. Kalau Atau gimana sedang tuh? ada karyawan libur, mereka misalnya jadi produksinya putus karena ada yang libur, Nah, saya fill in. pimpinan juga masuk di dapur gitu Pak. Iya kan, Mengisi gitu ya Pak. pemimpin harus tahu dari Betul. hulu sampai hilir bagaimana proses produksinya berjalan. Makanya cita rasanya dipertahankan sampai sekarang gitu ya Iya. Pak. Itu Sobat Nusantara nggak boleh malu gitu ya Pak ya. Nggak boleh malu. Kadang suka lupa ya Pak ya. Iya. Kalau saya jadi di atas tuh suka nggak mau turun ke bawah, apa yang di bawah tuh harusnya selesai aja.
itu salah satunya ya, karakter mungkin pada waktu kita memimpin usaha. Iya, ya, Pak, ya. betul. Mungkin terakhir treatment sesama karyawan pasti ada lah ya Pak ya. Apakah ya mungkin karena berjuang sama jadi ibaratnya ini udah jadi keluarga atau gimana itu Pak? Eh, Kalau treatment untuk karyawan, saya Sumber daya sangat manusianya mencoba- gitu, Iya, Pak. sumber daya manusia saya coba seprofesional mungkin. Jadi ketika harus lembur akan dibicarakan dulu, jadi nggak dadakan seperti itu. Dan saya lebih cenderung ketika memang sudah jamnya mulai bekerja ataupun sudah selesai, ya sudah itu. Sesuai Kalau memang tidak perlu lembur, ya tidak usah. tetap profesional juga Ya. ya Pak ya. Ya terkadang suka ada yang lupa apa namanya tuh bahwa kita tuh ini ternyata sama pimpinan gitu ya Pak ya. Tapi tetap seperti biasa ya profesional itu ya. Kalau di bisnis yang dijalani ini, kalau ya ibaratnya pimpinan dengan sumber daya manusia yang ada di sini, apakah ya merangkul atau ya karena kita sama-sama usaha, ayo gitu ya, kita sama-sama berusaha, tapi pada waktu kita tadi jam kerja ya kerja gitu ya, nggak bisa pada waktu kita diskusi ya diskusi ngobrol biasa aja sesama teman gitu, atau gimana tuh Pak? Akhirnya saya lebih cenderung belajar menempatkan diri gitu. Jadi ada saat tertentu saya bisa jadi kawan, ada saat ini saya bisa memimpin untuk mengambil keputusan, untuk mengarahkan kemana. Sobat Nusantara, jadi banyak pelajaran ya yang bisa diambil dari Pak Putra ini ya. Itu Sobat Nusantara, dari kami, saya, mentor ataupun dari pimpinan-pimpinan kami, Bunda Prof Umi dan PIC kami, Bu Isnia, mengucapkan banyak terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya merepotkan Bapak, karena waktu Bapak pasti sibuk sekali. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga masih terasa untuk generasi seterusnya, gitu ya Pak, Insya Allah. Sobat Nusantara, seperti biasa, jangan mudah menyerah ya. Indonesia pasti bisa. Sampurasun.